kalau terang lagi masalah orang-orang masyar. Terus kalau ini ngaji biasa, terus kalau saat ini ngaji nginjang gembur ngaji malah normal. Terus gak bodoh, kalau matur nuwun jenengan bodoh rasuan pulau, kotor pulau. Susah soal pulau ini, soalnya siapa soal dari namanya ngaji nih, kelas ketemu nih suaraku, kalau sama beliin rokok pulau orang ketemu. Terus nyata kalau terang nih. Pulau ini alhamdulillah akhir-akhir ini mulai rian sering sinau hadis. Cuma akhir-akhir ini sinau pulau langkung kata, di langkung paham. Jadi langkung kata artinya dia ada anak kata. Terus nyata kalau cerita lagi masalah orang-orang masyarakat ini penting saya. Kalau ayat ini menerangkan bahwa ketika orang-orang masyarakat niku tiang mukmin niku ditekbir nompo kitab saking sisi nopo kanan. Nah tiang kafir saking kiri lan saking waro al-bahri. Terus sebagian ayat niku kiri ku tangan kiwa, nggih. Terus waro al-bahri niku gurine geger. Jadi wa amma man udia kita baru waro anopo bahri faso fayau tuburo wa yasla anopo. Terus gambarane pangeran pas nyeluk niku nampane ini mungkur. Nggih terus gambaran dulu. Jadi wis ditampa tangan kiwa, nampane kalian nopo? Mungkur. Lagi desain mungkur itu karena zaman tengdunya niku mungkur atau menghindar saking kalam wong. Jadi disebut waman a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati napa a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu napa basira qala kadzalika atatka ayatuna fa nasitaha wa kadzalika al-yawma napa terus ngeten. Orang kafir itu kenapa ditekbir nompo kitab sangka tangan kiwa? Terus tangan kiwa cek mungkuri pangeran. Ini tangannya tangguri geger. Karena wong sing ngingkari Quran niku ditekbir segalanya sulit. Jadi wong ape nompo kitab wae kok dadak kok tangan kiwa cek mungkuri nopo? Pangeran. Itu dadi ditekbir semuanya serba nopo? Sulit. Ini rumah pokoknya sampai nambah riwayat. Kalau ini namun cerita riwayat mau soal kesimpulan terserah hidayat dengan masing-masing. Terus akhir-akhir ini kalau ini foto ini ya biasa kasus foto ini yang Indonesia. Jadi rapi seling sama di pulau ini. Jadi orang yang foto tolong pulau ini tetap dia bener tolong pulau. Sing sama likur dia bener kalau dito. Ini nasing pasane awal kan tolong pulau, yang pasane negara. Kalau tak boleh pulau atau foto awal, tapi ini terpaksa kalau foto awal 6 dino. Gara-gara barang tanggal terlikur, pulau foto 6 dino. Pulau foto berbujuk pulau dia udah jadinya pun foto hitung dino, tapi tak akan dinasti, tapi yang dari kanji nabi kan nak foto Ramadan, terus ditambahin 6 dino, foto setahun. Kalau hitungnya kanji nabi itu al-hasanah itu diakhiri apa? Di telung pulau, menjadi telung atus dino. Yang 6 dino menjadi sudah. Berarti pas telung atus. Ya, tapi urusannya pas aku sama ligur, tetap 6 begitu ya. Tapi nak aku foto itu, tawangannya hadis citan itu lebih bener no. Kadang ya tetap anak matanya. Sama ligur. Malah tidak, jadi tak foto 6 semari malah tentang mencari nabi citan ya citan. Padahal kalau logika kita jalan kan, kalau 30 kan 300, berarti nambahin 6 pas 300 sih. Lah sama likur, kok mabum hitung bino. Sajane cara akal yang ngono, tapi nambahin itu ya keberatan waduh ya, jadi wis 6 ae, bikin no. Terus agama niku kadang kena dinalar, kadang itu. Tapi nak bangsa sing kurtingan dipilih ora dinalar. Medan 6 awon, medan apa? Dia nanti, saya tahu tak lakoni bisa-bisa, ayo rata balik ini. Sini kalau terang, masalah orang-orang masalah kalau terang. Kalau cerita riwayat ini. Sayyidah Aisyah itu pernah debat sama Rasulullah, pernah enggak? Nanti kan Nabi, manaku sibuk tiba, uang kok nganti di kitab pengeran, mesti disiksa. Jadi kalau sampean kok diintimidasi malaikat, di audit itu mesti bakal apa? Kata
Sayyidah Aisyah, alaih saqala wa ta'ala faso bayu hasabu hisabai. Tapi kata Tuhan, kadang orang itu hanya dihisab sebentar. Dewi Kanjeng Nabi, zaka al-irdu, al-ardu. Oh, nah itu mau formalitas ya. Tapi walakin manlu kisah hisab itu itu apa artinya? Orang kok sampai di audit pengiran tenanan, itu berarti mesti bakal apa? Disiksa, mesti bakal. Dan ini rumah mana? Terus lalu kekuatan iman itu di mana? Ini pertanyaannya para sahabat. Jadi muka-muka hadis ini tenanan. Hadis ini sudah saya cek ada di Musnad Ahmad. Termasuk ada di beberapa kitab orang sekarang. Ada saya Muhammad dan Abdul Malik juga. Saya cek lagi ada juga di kitab-kitab Sunan, kitab-kitab. Jadi begini, kita sampai ngerti hadis mana la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi suatu saat ini cerita Rasulullah, ada orang itu tidak meninggalkan kebaikan apapun. Jadi rata melakukan yang berbeda. Nah, dia mau modal itu iman, tahu melakukan asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur. Tapi rada jangan nakal salam diri. Setelah dia ditanya sama Tuhan, apa pernah kamu berbuat baik? Tidak ya Allah. Coba ingat-ingat, dia jadi rata, enggak pernah. Apa nama malaikat itu tukang nulis? Apa orang ini pernah berbuat? Tidak. Wafil mungkin apa? Tidak. Terus kata Tuhan, ini riwayat tafsir. Rasa buat tafsir ya, hadis. Ini tafsir malah di. Ya rasa simpul, rasa apa? Terus kata Tuhan, iya. Kamu punya amal baik yang saya simpan di berangkas, di toko ini apa? Berangkas, kotak pok. Disimpan di goni pok, tersegel. Ya kamu punya amal baik, saya simpan di kotak di pok, tersegel kata Tuhan. Setelah pok itu dibuka, ternyata kalimat la ilaha illallah Muhammadur terus di kafatul mizan. Jadi ada nopo, kafatul mizan nopo. Jadi timbangan apa sih kaleng? Nopo, jadi pusing itu kaleng. Betul guys, soalnya kalau sama gampang, soalnya kafatul mizan itu kaleng. Sing sitok segala keburukannya ditimbang atau berentek. Karena yang bagian kanan ini tidak ada amalnya nopo sama. Tapi ketika la ilaha illallah itu diletakkan di sini langsung jumpa. Segala kesalahannya itu kalah, masih berat. La ilaha illallah. Yaitu kata Rasulullah menirukan wahyu dari Tuhan. Itlayat kulu ma'awah se'onin. Karena tidak mungkin iman sama Allah itu akan dibandingkan dengan sesuatu apapun. Jadi artinya kesalahan apapun dibanding kalimat tauhid pasti menang kalimat apa? Tauhid. Nah di sini ini kemudian ahli sunnah berpendapat orang mukmin yang dosa apapun tidak menjadi kafir. Pokoknya mangkola la ilaha tetap gawalan. Cuma masalah ini nerakane pirang miliar tahun kan ngoten mawon niku tapi tetap nopo ahli. Lah akhir-akhir ini kula wingi foto niku iki kula cerita nikmat ya boten niat sombong. Kula wingi foto niku macam tirakat. Saya itu mulai tanggal 1 sampai tanggal 29 karena saya kebetulan ikut foto yang 29. Gue melok sing gampang niku sing teman. Wah, sama dikur kalau kula mesti melok sama dikur. Saya sama dikur mbek 8 dikur nggih milih sama dikur. Mbok sing foto dikur. Sing foto dikur saraf napa? Karena enggak mungkin tanggal pinten. Dados ngeten iki. Tengene hadis Bukhari ini di ilmu mawon iki sampean ora kalau gono ati. Akan keluar dari neraka orang yang di hatinya ada miskol habbati khordalin min imanin. Tak titik wiji sawillah, mbok ning neraka atusan tahun lah, tetap sampean keluar dari apa? Nah. Terus bahkan Nabi ngendikan nisfu wajni miskol darotin, bahkan separuhnya, bahkan apa? Aku lalu bingung tenan. Seenake maksudnya masih benen neraka puluhan tahun seenake sing mlebu napa? Aku lalu sholat. Maksudnya pengiran fisik. Nah, kebetulan saya itu teringat ayat Anjala minas sama imaan fasalat audiatum deboseria fakta malah saya juga benar. Jadi tauhid itu kayak air. Ini. Tauhid itu kayak apa? Air itu satu benda yang sifatnya nggak pernah juga nggak pernah hilang, itu air. Jadi kalau berani mutlak yang jenengan kena wudhu itu jenis berani mutlak. Kelihatannya ya bersih, maka sah dipakai wudhu. Tapi air yang di Comberan, yang di Thailand, yang di pokoknya di Comberan, di Thailand, di Selokan,
Yang campur ayam, nopo uyok, campur tae, campur batang adu, batang kambing macam-macam. Itu sifat air itu tidak bisa rubah. Makanya ketika terserap oleh bumi entah sekian puluh tahun tak apa, tetap dia akan tetap sebagai nopo dan tetap mensucikan setelah diserap. Saya bayangkan tauhid itu kayak air. Memang kalau air kotor nggak bisa dipakai wudhu, tapi sifat air yang mensucikan itu udah hilang sehingga kapan-kapan kalau diserap bumi disterilkan, ya jadi air. Niki kalau cerita-cerita ilham, kadang niku kalau delok teng lemari kula itu jadi kitab, tapi sing terakhir lho boten kitab, kula gak ada lemari dan kayu jati. Kula delok. Saat itu kula paham. Ya Allah, air itu tidak bisa hidup. Jadi orang fisika siapapun sepakat bahwa setiap kayu itu ada yang mengandung air, pasti mengandung air. Bahkan kalau orang-orang turis itu kalau beli kayu kuno atau ora kuno didelok tingkat kadar apa. Saya bayangkan hadis yang saya baca tadi itu kayak air yang sudah di kayu jati. Buat cara kasat mata itu sudah ada air, tapi orang fisika siapapun tahu bahwa di kayu jati sudah terpotong, sudah puluhan tahun jadi kursi itu masih ngandung nopo. Sehingga ketika malaikat menyatakan ini tidak ada baiknya, tapi cara Allah ada baiknya. Gini pun nopo iman. Maka tahu itu mirip air, sifatnya nggak pernah berubah dan nggak pernah bahkan pakar-pakar itu sepakat kayu itu bisa dibakar karena mengandung air. Paham ya? Jadi sama rasa khawatir, goblok-goblok bilang dia, itu jadi goblok iman. IPG mawon ada orang, mau tenang mawon. Kalau dibuat nerokok, tenang yang rokok. Saya ini tidak kata Anda, suatu saat tetap keluar. Tenang mawon, nanti sampai Anda itu mentang-mentang mesti nopo keluar. Tapi malaikat bagian atas dia tenang, tetap untuk jatah minimal 1 tahun. Jadi sama untungnya. Jadi malaikat yang juga atas ya jatah pekerjaan. Gini minta 100 tahun. Malaikat rahmat dia tenang mawon karena itu tadi sifat air itu tidak bisa nopo hilang. Bahkan ketika kayu itu bisa terbakar, itu karena ada apa? Air, ada unsur apa? Terus pulang sekarang tambah yakin bahwa istilah-istilah Rasulullah itu mirip istilah Quran. Intikannya Nabi, saya ini diutus sama kalian sama dengan air. Ternyata Allah mentamsilkan, mencontohkan agama ini juga kayak apa? Air. Malahnya gini, wow. Sak wiji sawi atau separuh wiji sawi itu namanya iman tetap ada gunanya. Bahkan kayu jati yang sudah berpuluh-puluh tahun jadi lemari, itu bisa dibakar atau apa, karena ngandung unsur apa. Nah kira-kira iman yang malaikat sudah tidak tahu, itu mirip iman, mirip nopo kadar air yang ada di kayu nopo. Itu malaikat itu apa? Tapi Allah besok. Makanya Allah menunjukkan, ini loh kok jadi juga, rupanya gimana. Ternyata iman ini yang dinilai Tuhan, makanya dia tetap berhak masuk apa? Tuhan. Ini. Mau pengiran itu gengsinan, tenang mau. Di bulan itu, kadang mau kasih sapati dulu. Nanti pulau support di pengiran gengsinan. Pengiran itu isinan. Jadi pengiran saya ini malu. Jadi gara-gara yang singkat itu ini kan hadis itu kayak Bukhari Muslim. Setelah Rasulullah membuat syafaat, memberi syafaat. Jadi mungkin busur-busur kok sampai-sampai itu minta syafaat di Nabi, bahwa saya ini busur. Sehingga ini cara elek, biasanya musuh-musuh di syafaat. Suatu puluhan tahun yang merokok, ratusan. Terus kata malaikat, kata Tuhan gini, Muhammad, gue sentek datang. Mun Gusti tak dulu pun boten enten. Malaikat, kita menyafaati, goleki. Digoleki sing cek rupa manusa. Walhasil saya. Terus kata Tuhan, saya apa hadisnya? Syafa'atin nabiyun wa syafa'atil malaika walam yabqa ila rabbil alamin. Malaikat terus nyafaati, nabi syafaat. Mas kali aku durung. Kali aku durung. Wa ana arhamur rahimin. Nah, nabi manusia iso nyafaati malaikat apa meneh aku arhamur rahimin. Pak aku udah kopdotan minarin, terus Allah ngambil satu kopdok, satu genggaman rokok. Yang malaikat ke nabi itu apa? Tangan parah itu jadi geni. Ya jangan ngono ke dia. Tadi malaikat kok nyafaati itu terang roh, itu jadi apa? Jadi cuma pengiran izin, gara-gara nabi nyafaati malaikat. Akhirnya terus pengiran Pak aku udah kopdotan minarin, terus dibuat tengah rumah hayat, lemahul hayat, sudah dibuang. Dari malaikat, wah nanti gue ya tidak tahu. Padahal terus gara-gara iman, terakhir itu dulu. Wah, itu tadi saya cerita. Bahkan kayu jati pun bisa dibakar itu bersyarat harus masih ada kadar.
Lah kalau iman itu kayak air, berarti kamu dibakar di neraka pun iman kamu tidak remut. Nanti sama kudu bangga, iman bangga, karena gue tamu, nak neng neraka, paham ya? Karena jadi ojo keliru, iman gue tamu di swarga ora iso, iman gue tamu teng neraka. Mergo gara-gara gue iman ane neraka iso mlebu. Jadi iman gue tamu nang ndi? Neraka. Mergo gue alasan to ben gue berangkat swarga iku nak iman. Terus cerita kedua ini yang ada di Anatul Gengsi, bahwa Tuhan itu gengsi. Dan saya mengatakan sini tidak omong kosong. Memang resmi dawai Nabi, la ada ahyaru minallah. Tidak ada zat paling gengsi kayak Tuhan. Jadi udah gini cerita ya Anatul Gengsi, Sarai Fatul Mu'in, yang arang saya tak dibakar sabda itu, beliau punya riwayat. Wali Abdal di dunia itu hanya 7 beberapa. Ada cintaran di Patang Pulau, ini kakean, 26. Patang Pulau wali untuk. Wali Abdal sekitar. Lalu itu orang yang haji ini kan musim haji itu zaman Nabi Dawud orang haji itu minimal itu 6.000 sampai 600.000. Jadi itu kalau kurang ditambahi malaikat kata Nabi, kalau kurang ditambahi dong. Terus dari sekian 600.000 itu yang diterima itu 6.000, terus walhasil karet 6. Nah ini mirip serang. Pokoknya sampai 600.000, jadi 3.000 terus karet 6. Karet 600 itu karet 6. Apa karek 6 ini yang diterima wali abdal itu mergo sing kajine ikhlas. Ya sampe duit sing halal pokoke sing bener kabeh. Pokoke walhasil bener kabeh. Lah wali abdal kan wali tenan, wali tenan itu gak egois. Dia mimpi bahwa dari sekian tadi 600.000 yang haji itu yang diterima hanya 6. Nangis ini kan. Barang nangis kalau kancane, iki sing ditompo ngono Pak. Sakit. Ini sholat hajat. Ya Allah, kalau betul yang 6 itu diantaranya saya, haji saya yang engkau terima tak hadiahkan sama semua orang mukmin yang hajinya tidak di. Karena saya ini kasihan, mereka kan sudah habis banyak, sudah repot, kalau dijadikan apa? Lalu itu jawab pengirannya. Atas ki ala man khalaqa sahiya wa ana asqalaya. Nanya uang. Kowe kok ape ngelomani zat sing gawe lomo. Kowe duwe lomo niku mergo tak gawe. Jadi sedurunge kowe ngibahno hajimu iku wong-wong sing haji kliru-kliru lha tak ompo. Jadi ini pengiran aku kok warai lomo, aku sing gawe napa? Lomo. Lah zaman haji kliru-kliru iki mantep napa ditompo. Tapi kudu mantep kok aja krono mergo bener, mergo pengiran tak. Kowe nak nampa ditompo krono mergo bener sombong. Napa? Jadi napa? Sombong. Ora ditompo tenan. Kok di kamu tenang. Jadi ditambah ada itu perkara ini awon akal loma ini tidak senopo. Kami tetap orang sana ngeri tapi orang ngeri banget. Biasa mau. Ikut yaum matarol mujrim. Napa yaum matarol mukminina minati napa? Ya alum beda iki babi aiman. Di kalau cerita 2 riwayat. Riwayat ketiga ya. Biar sampai tahu, kalau saya memaknai Quran tidak pakai akal. Tapi yang saya andalkan untuk riwayat dari Rasulullah. Karena Rasulullah yang paling tahu tentang detail-detail apa aneh. Terus ini yang ketiga, yang mudah sampai lakukan. Karena ini tidak mudah. Rasulullah ditanya sama sahabat. Lalu ketika orang jutaan miliaran di orang masak, engkau mengenali umat kamu gimana ya Rasulullah? Jawab Nabi, apa kalian kalau punya unta banyak? Di antara unta yang sangat-sangat banyak. Apa kamu gak niteni deh? Kata sahabat iya, karena di unta saya sudah saya tandai. Itu misalnya kepalanya diberi tanda apa? Masuk untuk Arab murah, kupingnya sudah diguntingi. Bergerak kumpul untuk liya, bertani apa di titeni? Kata Rasulullah, umatku sebenarnya tak titeni lewat min asari wudu. Inna umati yus'auna yawmal qiyamati hurran muhajjalina min asari paman istata'a ayuti laburatahu falian pagan. Jadi umatku sebenarnya itu menuju swarga, neng orang-orang masar tak titeni lewat asari wudu, lewat bekas-bekas apa? Maka orang yang lebih sempurna wudunya itu akan tambah banyak dinanya. Makanya ulama mengatakan misalnya wudu formalnya kan sampai sikut, ya. Itu kesunatannya sampai aduk. Dan orang kelip-kelip berbalik balik ya. Wudu yang fardu kan sampai aduk, sampai sini. Tapi kesunatannya sampai sini. Misalnya basuh kepala itu cara Imam Syafi'i, satu rambut pun sah, asal tidak keluar dari batas kepala.
Jadi gue cuma ingat ini nopo. Nah, tapi gue sebenarnya akibatnya kelip-kelip sulit kenali Nabi, paham? Ya, karena Nabi itu nanti kita ini min asaril wudu. Lu kan ini tenang, bukan guyon. Makanya Nabi kalau wudu ini saya praktekkan ini dari guru saya sampai Rasulullah. Kalau nih kamu, aku dulu orang tahu ngelakoni, tapi ini kan ilmu tetap tak kandak no. Kalau nanti ngelakoni pisan window, tapi yang jelas gini. Jadi ini apa ini jempol dalam ini. Jempol dapat somate wudunya ini. Terus wa ibamahu ala ibamai. Semayut biru ada gini, putar lagi. Jadi jempol ketemu jempol di somate wudunya ini. Terus penunjuk ketemu apa? Penunjuk terus gini, di belakangkan ilakofahu sampai jidok, terus dikembalikan lagi ke depan. Itu saya dari guru saya sampai Rasulullah itu. Dengan demikian berarti semua kepala nah itu bersinar kan ketorokan, bukan kelip, bukan apa? Kata Nabi, aku sebenarnya boleh umatku ning orang-orang masyarakat tak diteni tingkat sinar ning min ataril hurran mukhajjali min ataril pamanis tato ayutila gorotahu falyafal. Jika orang itu ingin sempurna wudunya maka lakukan karena nanti identifikasinya lebih gampang. Identifikasinya lebih nopo. Lho boten ngoten iki penting tak terang. Mergo orang-orang masyarakat itu sekitar nanti kalau itu orang miliaran mulai Nabi Adam nganti kiamat itu hanya sekitar 3 jam bukan miliar. Jadi malaikat yang ngawur karena nanti malaikat ngawur garus ya napa? Lho kula nanti tenan, kula nanti cek teng hadis nggih, kula nanti ngipi barang ini selain teng hadis kula nanti ngipi tenan. Tentu kan tenan modelnya. Ngomong sing ra ini mesum, sing tukang kafir, tukang maksiat macam-macam. Yu'raful mujimu nabi simahum fa yuqadu bin nawati balagan. Jadi orang-orang masyarakat sing biasa maksiat otomatis ra ini peteng. Bon, ra ini peteng lagi nyampe kiri. Bon, niku jenenge yu'raful mujimu nabi simahum fa yuqadu bin nawati balagan. Jadi nek wis ra ini peteng, awake peteng berarti kafir. Itu sampai pengiran mesti tuh kok, sampai mereka mesti tuh kok. Suat. Payu kodu binawati ini kuno bon-bonan. Wal agam selamahan. Berarti antarane batok kalian tinggal juga ada sitok. Makanya cara kiai kuno digeludung dan rokok komo ditepok, menapa? Ditepok. Itu disebut waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda. Itu sudah ditepok. Inna ja'alna fi anaqihim aglalan faya ilal asqan fahum makun. Jadi janggut ditepok terus jengkol ditabrakno gon-gonan. Walhasil ditepok ana wong kono nak darane digeludungno ning rokok mergo bentuke mau takut bal monti. Ampun. Terus orang soleh itu malaikat identifikasinya lewat tadi si marum fi wujuhim min athari sujud. Atau di ayat lain disebutkan yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum. Wajahnya bersinar. Ini otomatis data yang terus di kanan. Ini ruang tenan. Terus langsung otomatis di kanan. Setelah kejadian itu Faduri babenahum bisuri lahuba. Terus dikai pintu pembatas. Jadi kalau selain mau Quran, yang guru-guru pulau, kayak pulau nanti nyisi, langsung dikai garis pembatas. Surat yang pager. Kayak pager pemisah. Karena mereka hanya punya waktu 3 jam tadi. Barang mesti pager, itu otomatis batinuhu fihi rahmah. Orang yang dalam pager itu masih di surga. Wa zahiruhu min kibalihil azab. Orang yang di luar pager otomatis neraka. Lah pager iki sing disebut araf. Batas. Lah sing ngamale pas-pasan kok rugen ning araf wae wis mancang. Sing dilebokno neraka ya ora pantes, engko tau ngaji, paham ya. Dilebokno swarga, kredite ora cukup. Lah iku terus mancang ngemundi tengah. Lha kok iki tenan, tadi gambarannya itu Faduri babenahum bisuril lahubab batinu fihi rahmah wa dhahiruhu min kibalihil azab. Jadi sing njero pager otomatis warga, sing njogo pager otomatis neraka. Lah terus wong sing ngamale pasokan do temantang ning arah ben paham. Apa ning arah lu buka bunga ngundang kanca-kancane. Lho kok bisa kancaku ngaji ning dunya kok ora nyapati aku. Terus ono diskusi. Ono apa? Istilah itu orang sing istawat hasanatuhu wa sayyatuhu. Orang yang apike eleke iku padha niku temantang ngemudi. Temantang ngemudi. Haram. Lah ini pun apik. Mun sae lah mun prospek. Mun aku tempat kene. Mun bagus ya mun lumayan dari Mustafa mun apa? Mun Pak gitu terus mulane nak wudu di disano disempurna. Mulane ulama dawuh
Niki rumah nabi cara pakai ini wonten kaidah malah yudroku kullu, la yudroku nopo kullu. Kalau tidak bisa semua, bukan berarti sama. Sebab itu menurut kita pakai, kalau tangan sampai terputus sampai sini, itu kan berarti mahalul mardi hilang. Yang wajib dibasuh kan sampai sikut. Kalau sikut Anda itu hilang, berarti kewajiban basuh tangan kan hilang. Karena yang wajib hilang. Itu semua ulama bilang. Tetap anduk yang di sini, kesunatan dibasuh. Nggak nak hilang kafe, melarang sinari. Jadi itu gudul-gudul lah. Pokoknya orang-orang. Begitu juga orang yang sudah gundul. Misalnya kamu gundul. Bergundul terus haji. Niku waya tahallul tani, pokoknya waya tahallul. Niku tetap disunat, liwat mau beso ning gundule. Senajan to wis orang-orang. Karena agama itu ritual, ke malaikat nyatete ngene tok. Sing nyukur sirahe sing liwat mau beso tulis. Jadi malaikat gak mau tahu di orang rambutnya orang, pokoknya ada sing liwat mau beso ditulis. Lah sing ora ya ora ditulis. Malaikat itu kan seperti tugasnya aja. Pak, saya apa proses? Nah itu kabeh itu gampangane ben duwe sinar. Mergo malaikat ngoro masa panitia kiamat iku, roh iku ukurane sinar, hampir bludhu neraka. Nah, ana kelap-kelip. Wah, lah cuma sing kelap-kelip kan nabi ora ketekel-ketekel golek ini lho kesuwen. Lah iku terus temang-temang. Padahal nabi dawuh, aku niteni umatku lewat wajahe mencorong, sirahe mencorong, sikire mencorong min asaril. Karena sering nopo, malah kulon bukan nanti wudhu sempurna. Kalau ini mulai ngaji atau saat ini gini, jarang kata gitu. Cuma akibatnya lah, karena seringnya wudhu kalau bukan nanti wudhu sempurna. Ya, ngawur-ngawuran mawon yang penting salah, ya rada salah kan. Tapi lu salah sampai nggak jadi meluduk, jadi lu parah sampai. Bangunnya wudhu orang-orang nggak sempurna. Kami terus masalah orang masalah. Terus saat terus ini wonten ayat ya mana kubul launasim di imam. Ada orang yang dipanggil atas nama kelompok. Lalu sing nyapa izinkan gini. Misalnya ya umat Muhammad berarti ketuanya ganti Nabi Muhammad. Siapa? Ada wonten cerita, kalau ada cerita tengah sini. Khalil Bangkalan terkenal. Orang paling populer di dunia Kiai Khalil Bangkalan. Gurunya Mbah Mas. Saya itu. Kalau hasil intinya cerita itu kan karena beliau kiai besar dan dikatakan keramat. Karena orang mati konalkin bangun. Barang yang mati bareng-bareng misalnya orang masalah mati bolak-balik kan misalnya tolong bisa tak mati. Misalnya jemben misalnya nak kalau terjuruk misalnya barukan mati Mustafa mati ya bareng-bareng ya bingung. Ada rumah. Yang kenalkin gini. Wes kan dia pokoknya angkat tapak pengeran mendingan tanya Mbak Oleh. Kenalkin Mustafa ya. Terus macam aku kesusu mau ada tahu pangeran mendingan tadi apa? Nggak boleh, wajar nggak lain. Jadi perkara kesusu sampai pindah nopo, nalkin. Nah kalau marah buka mana juga kan sudah. Alhasil suatu saat itu tidak kau ini beda. Bahkan dengan jabat, bodoh kalau nak tahu malaikat. Saya sadar nanti ketua Rasul Nabi Muhammad. Jadi tidak menjawab itu. Padahal malaikat ngadepi Nabi Muhammad paling rawan, paling nopo. Orang masalah bukan seru-seru amat. Kalau malah mau datang hadis diskusi senang sekali gitu tadi. Ketika tiang-tiang kafir ditanya Tuhan, apa kalau kamu punya harta dunia seisinya kamu buat nebus diri kamu dari neraka? Iya ya Robbi. Kok Allah tuh ahwana min dzalik. Sebetulnya untuk masuk surga itu ringan sekali, yaitu Allah itu bisa kan. Kamu tidak melakukan sih, tapi karena kamu melakukan syirik tetap kamu masuk. Jadi sehingga amalan Rasul di iman jenengan itu. Buat sekarang ada film menghujat Rasulullah kayak apa itu enggak penting. Tetap alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza. Pokoknya iman kamu itu perkuat. Tidak apa-apa orang sesat di sekeliling kamu asal kamu sudah menguatkan iman. Misalnya gini. Ini kalau tak hadis ini mas, saya itu kalau mimpi ketemu orang-orang soleh, itu pasti nahu hadis. Orang pasti lihat masih nahu hadis. Mbak nak tambahan pas aku ya, malah nahu mimpi. Logikanya jelas. Saya itu kalau baca hadis, ini rumah orang tenang. Saya kalau baca hadis, misalnya Nabi itu sampai sikile itu apa? Nabi itu sholat qobliyah, di sholat kerja. Terus Nabi itu ya sholat witir. Kalau nggak ada hujan ya sholat istisqa.
Yang pokoknya semuanya serba sholat. Dan sholat itu dimulai Allahu Akbar. Ya sudah. Terus saya mikir, orang mungkin Muhammad juga nabi kamu kegiatan kok sholat itu ibadah. Itu mesti nabawiyah, mesti uluhiyah, mesti ada unsur apa? Kalau beliau seorang pemimpin negara, pasti ngotak-ngatik negara, gimana negara ini kaya raya. Kalau beliau adalah pemimpin yang oportunis, memanfaatkan dirinya sendiri, pasti mengelola negara ini gimana supaya menguntungkan. Ajaran sholat itu ajaran nopo. Itu kan ajaran yang nggak menguntungkan secara dunia. Nggak mungkin. Kalau orang nggak bertransaksi dengan Tuhan, kemudian ajarannya sholat itu nggak mungkin. Pasti orang yang urusannya dengan apa? Makanya saya kalau nafsiri as-sholat imaduddin, sholat itu tiang agama, itu sholat itu khasnya Nabi. Makanya sekarang yang salah kaprah, ini yang saya ada pendapat. Orang muji itu Nabi karena ketangkasan memimpin negara. Itu saya ada pendapat. Karena kalau bisa demikian, meskipun ya saya sepakat Nabi itu tangkap juga secara memimpinnya. Kalau sampai muji Nabi karena tangkap memimpin negara, mungkin orang Amerika juga meyakini bahwa presiden-presiden mereka lebih tangkap. Kalau sampai muji Nabi karena pintar mengelola ekonomi, nanti orang-orang yang non-Islam juga lebih yakin juga pakar-pakar mereka lebih pintar mengelola ekonomi. Tapi kalau Nabi pintar mengelola sholat dan pintar mensyariatkan sholat, bahkan ajaran hak beliau juga sholat. Tidak mungkin orang duniawi, dua rumus, dua konsep nomor sholat. Coba untungnya apa dalam sholat secara duniawi? Muji Tuhan, membaca tasbih kepada nomor Tuhan, tawakal sama nomor. Lah yang seperti ini itu disebut dalailun nubuwah. Ya haknya Nabi ya di sholat itu. Makanya Nabi nak muji sholat, as-sholat itu iman. Sholat itu tiang agama. Karena keekatan Nabi itu dalam nomor sholat. Mulanya jumpen niki tengene hadis diceritakan. Sebenarnya mungkin akhir takut sampean. Bagaimana komentar Anda tentang Muhammad? Itu kalau orang mukmin akan bilang dua nabi Yunajana bin Bayinan. Dia itu pasti seorang nabi. Begitu jelas alamat-alamat kenabian. Nah sampai di situ ngoten berarti mukmin hakon. Wa amal munafik kata Nabi, kalau orang munafik awil murtad atau orang yang mamang ditanya, gimana komentar Anda tentang Muhammad? Orang banyak di dia nabi, saya ikutan bilang dia. Nah, gue jawab pengono, hati-hati aja pengono. Jadi paling enggak, ini saya dari ada 1-2 item dari Rasulullah yang menjadikan sampai benar-benar yakin bahwa Muhammad adalah Rasul. Ini makanya ini butuh ulama, logika ini butuh ulama. Nah, cara pulau paling mudah adalah logika sholat. Sholat itu satu ritual yang khas nubuwah, khas apa? Misalnya sama muji Nabi karena dermawan zakat, sodako, lonte utang-utangan duit ya lo, bajingan, ya nopo, ya lo. Orang yang tidak Islam pun sosial antar teman juga nopo, lo. Ya betul. Sistem zakat disaingi pajak, tapi tak mungkin wong boleh seneng tahajud, tak mungkin wong pasek seneng ibadah. Mana Nabi begitu bangga kalian. Sholat itu khas nubuwah, khas nawa. Amalannya terus ini balik sama orang-orang masa. Baru sama orang-orang masa ternyata pengiran dapat catatan pertama. Malaikat dicelok. Ini tukang gue catatan sini. Mau tukang cek sholatnya kan? Cek nawa sholatnya. Jika sholatnya dicek kok benar, maka yang lainnya dikesampingkan. Nah, itu mereka sholat itu khas nubuwah. Paham ya? Sholat itu khas nawa. Ya kesamaan dicek sholatnya kok benar, liane dipermudah. Tapi nak sampai dicek sholatnya kurang benar, ini parah. Ya cuma anak benar ini kiai juga gitu. Nah kiai kan 10, itu masalahnya dicek sholatnya benar di sholat terus. Dibanding dengan tahu, nah dari itu pulau sholat gak cuma nita, pulau sholat pikirannya tuh di pulau benar nafsi mau dari upah benar mau perbuatan. Pasti dicek sholat juga tahu bolong, oke tahu ya sholat terus. Kita yang masuk bulan, duri pada rokaat, pun. Orang dia di nafsir maksudnya sholatnya khusyuk. Maksudnya sholatnya apa? Kalau sholat anak khusyuk gak ditombol. Ini kayak beriman. Kalau kurang apa? Tidak ada sampai gitu. Kami ada seorang ramasan di zaman Bang Emir. Tapi jangan dulu yakin bahwa ketika tauhid Anda itu benar, ini tauhid Anda ini tidak akan musnah oleh apapun. Kasus air. Air itu bukan kayu jati tinggal jadi mebel berpuluh-puluh tahun. Itu sifat air masih, dan dia tetap masih. Dan dia tetap nopo.
Karena iman salah contoh miskola darroh atau nisfu miskoli darroh, nah contoh diobong tentang neraka puluhan tahun, itu tetap nomor. Sebab ini Allah dia alasan mengeluarkan orang ini dari apa neraka. Nah, dari Nabi la yakhludu finnar man fi qalbihi miskolu habbati khardalin min iman. Bos iki apa imane ora bakal abadi ning neraka. Weleng-weleng sampean rapati mesti nang kowe mantep mlebu napa wis wae percaya wong dhewe kanjeng soalnya rokok suwi-suwi Allah tapi ora usah apa repot-repot napa mun kula tekanane terus wala di buka ada niku makna tengene hati sing kula waos Allah gak akan mendolimi hamba ini termasuk niku tiang sing gak ada iman tetap iman disimpan ke pangeran tempok dan itu ada. Jadi kalau teruskan ya masalah iman ini penting. Masalahnya wonten dungo yang warane kanjeng Nabi cuma tawaran nonton mriki kasuwen. Oh eling-eling wae sampean basa Jawa ya apa. Pokoke intine dungo ning Allahumma inni astaudiuka imani ya Allah saya tahu engkau itu dan terbaik tak dititipi. Sebab niku kula titip kalimat ini dengan dan engkau kembalikan saat saya butuh. Ada Allahumma inni astaudiuka imani. Kula titip iman. Dan iman ini saat dititipkan jenengan sehingga terjadi. Nah iman ini dijogo kula kadang-kadang ngobos, tapi jenengan mawon dijogo dan kembalikan saat saya. Itu orang yang berdoa demikian nanti pasti lali misalnya Pak Mati kulali, misalkan guru, kalau kembang, tiba macam-macam dalam keadaan tidak sadar, itu tetap ditulis wong sing nopo iman. Jadi karena ulama itu ya berdebat misalnya gini. Makanya akhir kalami hilailo dak kulajan. Wong sing akhir omongane hilailo dak kulajan. Saiki wong turu terus kena gempa. Kakak tempat muni napa? Ware kok aturane wonten apa? Mulane saiki mbok sadar mungkin nak mulai ondo ngira. Gusti, kula titip iman jenengan Joko. Tak kula sing Joko kadang ilang. Pun ngono wis ra iso basa Arab wis pokoke basa Jawa. Tapi dijiwai napa? Nah niku karena kalau sampean ngandalno nak ape mati model lae, yo nak pas sadar. Kalau gue ini pabrik, itu tabrakan, tangi turun, gue seneng akhirat, mana itu? Paham, gak mau lu ke Banyuwangi, gue cok apa? Akhirat. Modal, bening di tangi turun, gak mau turun, tangi turun, gue akhirat, kan repot. Tapi misalnya syaratnya menuju suarga, sing ape mati mau coba lewat, orang-orang gini kan tidak sempat. Mau coba apa? Mulai pakai jarum titik nol, apa tahu dari lon. Ada malah kadang catatan menjadi penting toati. Kenapa? Toati. Jadi kursi disebut fa'alam annahu la ilaha illallah. Memang kita melafalkan ilmu itu dengan ilmu, dengan logika, dengan hujah. Memang kita tahu nalar dari kalimat tauhid. Ini jenis fa'alam. Memang sampai ilmu, sampai nopo. Bukan jumlahnya tapi fa'alam. Memang kita tahu logika nopo la ilaha illallah.